Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza absarta manarahudan fadhar fardan fawqash syabaji. Wa idza absarta, dan apabila absarta engkau telah melihat. Absarta itu telah melihat siapa engkau, manarahudan akan puncak petunjuk. Di sini menara itu ya puncak atau menara petunjuk. Fadhar fardan, maka nailah ya, fardan sendirian. Fauqas sabaji, nah, di sini pakai sin ya. Sabaji di atas menara itu, di atas petunjuk itu. Wa idza absarta, dan apabila engkau telah melihat ayroaita. Jadi absarta itu roaita, melihat. Manarahudan kepada menara petunjuk. At-thoriqal mustaqim, jalan yang lurus. At-thoriqal mustaqim ya jalan yang lurus. Fathar, fatla, wa'li. Ya fatla itu menujulah, carilah dan naiklah. Fardan munfaridan, sendirian. Fauqas sabaji ay al-wasati min manaril huda, ya puncak dari menara itu, puncak dari menara petunjuk. Maknanya apa? Wal makna, dan adapun maknanya, idzan tasorta fi mujahadatika, jika engkau telah terbantu, tertolong, diberi anugerah dalam kesungguhanmu, mujahadahmu. Wa absorta at-thoriqa, dan engkau atau ubsirta, yang engkau telah diperlihatkan at-thoriqa akan jalan, al-mustaqimah yang lurus. Fatlah, maka menujulah, carilah itu, munfaridan, sendirian, fauqawasatil manari, ya di paling atas, di ujung paling atas menara itu, litakuna minal mukhtasina bil huda, agar engkau ada sebagai atau termasuk orang-orang yang mukhtasin, orang-orang yang khusus bil huda, yang diberi kekhususan dengan petunjuk, al-mutamakkinina minhu, yang menempati petunjuk itu. Di sini yang perlu kita pahami bahwa kita kan tahu makna umumnya bahwa ketika seorang melihat petunjuk, menara puncak petunjuk, maka pergilah atau naiklah ke menara itu. Nah, absorta ini ulama menyebutkan apa perbedaan al-basar dengan al-basirah. Al-basar itu pandangan mata, sementara al-basirah adalah pandangan hati. Kita pernah membaca misalnya dalam sebuah ayat, Allah mengatakan dari surah Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat 20 sampai 21. Di bumi ya, dan di diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Termasuk kalau kita mencari petunjuk. Afala tubsirun, apakah kita tidak melihat? Ini kita diajak untuk melihat. Di dalam diri kita sungguhnya boleh jadi ada petunjuk menuju apa yang kita cari, tingkatan keimanan yang tertinggi misalnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mengetahui atau mencari petunjuk-petunjuk itu dalam diri kita, kadang ada gitu. Misalnya bagaimana ketika melihat kegelisahan sebuah organisasi, seorang pemimpin gelisah, ada satu, kita melihat sebuah organisasi itu tidak berjalan dengan lancar, maka kita belajar kepada badan kita. Misalnya ada salah satu bagian tubuh kita yang sakit, maka
pekerjaan atau kehidupan badan diri kita, jiwa dan raga kita akan terganggu juga. Nah, boleh jadi sebuah organisasi yang sakit, ya, yang sedang hancur atau sedang bermasalah, kita harus tahu cari masalah itu di tempat itu, atau boleh jadi anggota yang bermasalah, tolong sembuhkan itu agar sebuah kelompok yang ada di situ berjalan sesuai jalannya. Jadi satu badan yang sakit boleh jadi mengena ke seluruh badan. Begitu juga sebuah organisasi. Organisasi yang sakit boleh jadi karena satu anggota atau boleh jadi yang pemimpinnya. Itu kita belajar pada dalam diri kita. Kata ayat Az-Zariyat tadi, wa fi anfusikum, juga ada ayat Tuhan, afala tubsirun. Nah, itu petunjuk untuk menuju sebuah organisasi yang level tertinggi misalnya, agar sebuah organisasi naik ke level tertinggi. Itu sebuah keseimbangan. Jadi bila anggota sakit, maka satu anggota sakit, seluruh organisasi itu akan merasa sakit. Itu kita belajar pada diri kita. Nah, yang perlu kita pahami, boleh jadi mata panca indera kita, mata ini tidak melihat akan petunjuk itu, tetapi al-basirah kita, mata hati kita bisa melihat petunjuk itu. Mata memang tidak melihat. Misalnya ada organ tubuh yang sakit, jantung kita tidak pernah melihat jantung diri kita sendiri misalnya. Tetapi mata hati kita bisa merasakan, bisa berpikir bahwa dengan sakitnya jantung, anggota yang lain rusak. Jadi begitu. Jadi petunjuk bisa didapat dalam diri kita menggunakan apa? Bisa dengan mata indrawi, bisa dengan mata hati kita itu. Kalau kita tahu ke petunjuk itu, maka fadhar fardan, hendaklah engkau naik atau menuju ke petunjuk tadi. Di ayat yang lain, misalnya Al-Mujadalah ayat 11, kita pernah belajar setelah Allah menyampaikan tentang keimanan. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bagaimana cara naik derajat itu? Bisa dengan keimanan, bisa dengan keilmuan. Bagaimana cara kita mengetahui untuk menaik kepada derajat tadi? Menggunakan alat apa? Bisa mata kepala kita, bisa mata hati kita, bukan mata kaki kita, gitu ya. Nah, saya kira itu penjelasan bait ini. Kalau kita melihat petunjuk, puncak petunjuk, naiklah ke puncak itu fardan. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.